Good morning everyone. Morning blessing kali ini sama-sama kita lihat dalam Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kalau saudara diizinkan Tuhan ke Tiberias, dan saudara akan temukan satu gereja yang sering disebut sebagai gereja oktagonal, gereja dengan 8 sisi, segi 8, dan setiap sisi dituliskan tentang sabda bahagia tersebut. Dan ini adalah kalimat pembuka sebelum Yesus memulai banyak hal tentang kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Seolah-olah Yesus ingin menyampaikan rahasia untuk bisa mengerti dan memahami dan mengalami kerajaan surga adalah miskin di hadapan Allah. Izinkan saya membaca dalam terjemahan NLT, God blesses those who are poor and realize their need for Him. God blesses Tuhan memberkati mereka yang miskin di hadapan Allah dan menyadari kebutuhan tentang Dia. Dua hal yang penting adalah, yang pertama, kita harus miskin di hadapan Allah. Kata miskin menunjukkan bahwa kita nggak punya apa-apa di dalam roh kita. Di hadapan Tuhan, kita harus hidup dengan segala kerendahan hati. Rendah hati menjadi pintu masuk untuk bisa memahami, mengerti, dan mengalami kerajaan surga. Poor in spirit, merasa bahwa kita perlu diajar, kita perlu diberitahu, kita perlu dituntun, kita perlu dinasehati hal-hal yang baru, yang benar dari Tuhan. Dan kalau itu ada di hati saudara, itu akan membawa saudara mengalami kerajaan surga. Kalau saudara datang ke gereja atau saudara mengikuti, mendengar khotbah, dan saudara berpikir, saudara sudah tahu, saya sudah tahu, saya nggak perlu tahu, saya rasanya nggak perlu mengerti banyak. Kalau saudara hari-hari ini sepertinya malas beribadah, bersekutu, maka ada yang salah di hati saudara. Hal yang dua yang tidak kalah penting adalah realize their need for God. Menyadari kita butuh Tuhan. Hari ini kita belajar melihat apakah kita datang kepada Tuhan dengan sebuah kerinduan atau tidak. Pagi ini saudara bangun dan saudara ada kesadaran untuk mencari suara Tuhan, mencari firman Tuhan. Karena pada dasarnya kita membutuhkan Tuhan. We need Lord, kita butuh Tuhan. Rasanya kalau Tuhan nggak berfirman, rasanya kalau kita belum mengalami hadirat Tuhan, ada yang hilang. Begitu seharusnya. Itu akan menjadi pintu masuk saudara bisa mengerti, menikmati, dan mengalami kerajaan surga. Rendah hati dan merasa saya nggak punya apa-apa di hadapan Tuhan, dan menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Kalau kita seperti kita membutuhkan nafas setiap hari, begitupun seharusnya kita membutuhkan Tuhan dalam setiap waktu. Seperti kita membutuhkan makanan dan minuman setiap hari, demikian kita harusnya lebih lagi membutuhkan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Membutuhkan Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai kebutuhan terbesar dalam hidup saudara. Dan kalau itu yang saudara lakukan, saudara akan melihat hidup saudara mudah mengerti tentang maksud Tuhan, tentang kehendak Tuhan, tentang keinginan Tuhan. Mudah bagi saudara untuk mengalami Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Selamat menikmati berkat yang baru pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.